الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقرتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama nikmat iman, Islam dan juga nikmat di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pupuk dengan menuntut ilmu. Kenikmatan-kenikmatan ini merupakan bekal kita agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Untuk menyempurnakan nikmat-nikmat itu, mari kita menyampaikan sholawat dan salam kepada baginda Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jemaah yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari Kitabus Shalah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas definisi salat, kedudukannya di dalam Islam, dan sedikit kita bahas tentang siapa-siapa yang diwajibkan salat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di antaranya hukum orang yang meninggalkan salat. Berkata penulis, hukmu tarikiha, hukum orang yang meninggalkan salat. Ajma'al muslimun ala anna man jahada fariidata salati faqad kafar wa kharaja 'anil Islam. Seluruh kaum muslimin berijma', bersepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban salat maka dia telah kafir. Orang yang mengatakan enggak ada salat dalam Islam atau salat enggak wajib. Nah, orang yang mengatakan begitu secara ucapannya dia telah kafir. Tapi untuk kita apa yang melatar belakangi dia berbicara seperti itu? Apakah dia bodoh? Apakah dia ada syubhat? Apakah dia memiliki penyimpangan dalam pemikiran? Ataukah memang dia itu dipaksa? Ataukah dia dalam keadaan mabuk? Orang mabuk, sholat nggak wajib. Nah, kalau dia sadar, tidak terpaksa, dia juga punya ilmu, dia juga nggak mabuk, dia juga tidak dalam keadaan terkena syubhat. Nah, orang yang seperti itu maka dia kafir. Kalau kafir berarti kalau mati tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak dikubur di kuburan orang Islam. Ini siapa? Orang yang mengingkari wajibnya salat. Tapi ada nggak yang begini? Ada orang Islam berani mengatakan salat belum wajib.
entah itu firqah ini, firqah itu, mereka terkena syubhat. Oh, sekarang kan masih fase Mekah, berarti belum wajib sholat. Yang wajib cuman apa? Syahadat. Atau ada yang mengatakan, ya, para liberal atau orang-orang yang terkena syubhat, mereka mengatakan sholat cukup di hati saja, sholat lima waktu nggak wajib. Nah, ini orang-orang yang mengatakan seperti ini, secara ucapannya kafir dia, tapi secara orangnya beda ya antara ucapan dan orang. Orangnya harus kita tanya dulu, kamu kenapa ngomong begitu? Oh, menurut saya sekarang kan masih zamannya Mekah, fase Mekah. Oh, berarti dia ada syubhat. Harus kita hilangkan dulu syubhat dia. Kalau dia sudah dijelaskan masih mengayal juga, oh, ini berarti sudah, ya, secara ucapannya dan keyakinan dia kafir. Cuma yang menghukumi ya bukan kita, tapi ulama. Apakah dia terpaksa ataukah dia memang sedang kondisi mabuk? Kamu kenapa ngomong begitu? Kemarin kamu ngomong sholat nggak wajib. Ya, kemarin saya lagi mabuk. Atau kemarin saya dipaksa orang. Oh, kata pemimpin saya, katanya sholat nggak wajib. Sekarang yang lagi heboh apa? Al-Zaitun. Sholat nggak wajib, atau mungkin mereka mengatakan meyakini sholat wajib, tapi dia tidak mengerjakan sholat karena banyak alasan. Karena yang jelas dia ini dosa besar, lebih besar dari zina, membunuh, makan riba, minum khamr, bermain musik, durhaka sama orang tua. Itu orang yang meninggalkan sholat, walaupun dia meyakini sholat itu wajib, karena malas, karena miskin, karena sibuk, karena melihat orang yang sholat masih kurang baik akhlaknya misalkan, atau mungkin dia hidupnya sengsara, akhirnya ngapain sholat, saya aja makan susah, misalkan dia begitu. Nah, orang yang begini hukumnya gimana? Hukumnya ya kita harus tanya dulu, kenapa? Kamu kenapa nggak sholat? Bangunnya kesiangan terus, subuh gitu, terutama subuh. Kamu kenapa nggak sholat? Malas. Kamu kenapa nggak sholat? Baju kotor. Kamu kenapa nggak sholat? Belum dapat hidayah. Enak bener belum dapat hidayah. Ya, kalau mau dapat hidayah, sholat, cari. Atau udahlah, nanti aja sholatnya kalau udah apa? Tua. Emang siapa yang jamin umurmu sampai tua? Ada lagi yang nggak sholat itu setiap seumur hidup nggak pernah sholat. Pak Haji, sendal hilang sama sendal nggak pernah kelihatan di masjid, lebih baik mana? Berarti nggak apa-apa hilang, Bu, ya? Sendalnya aja nggak pernah kelihatan ke masjid. Seumur hidup ke masjidnya cuman Idul Fitri, Idul Adha, atau kalau ada hari raya kurban, dia ke masjid, dia ikut nyembelih. Tapi pas adzan nggak sholat, pas adzan malah pulang. Ada nggak yang begitu? Ada. Dari pagi semangat dia nyembelih hewan kurban gitu.
nggak jadi panitia aja datang dia. Pas udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia langsung bawa golok keluar gitu. Dari tadi ngapain gitu? Jadi panitia kurban gak wajib, ini sholat wajib. Itu manusia zaman now ya. Kemudian selama hidup dia gak pernah ke masjid. Ternyata ada suatu hari ketika dia didatangkan ke masjid. Antum minta datang apa didatangkan? Datangkan. Rahimahullah. Posisinya malah di depan imam. Antum berani sholat posisinya di depan imam? Ini dia posisinya di depan imam. Disolati. Ya Allah ya Rabb. Baru dia pakai kain tertutup. Jangan sampai kita begitu, seumur hidup nggak sholat atau sholatnya bolong-bolong, itu pun di rumah. Ke masjidnya digotong pakai keranda. Selama ini dia nggak pernah ke masjid. Berdiri dibaringkan di depan imam. Berarti dia itu tadi ya. Sebenarnya kalau hukumnya tadi ya, hukumnya ini orang yang mati ini keyakinan terhadap sholat gimana nih? Ada orang selama hidup dia keluarganya aja nggak tahu nih sholat apa enggak. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, sholat apa enggak nih? Nggak tahu, nggak pernah lihat. Dan terus ngapain disolatin? Orang yang disolatin itu orang Islam. Sementara kalau orang nggak pernah sholat, ini masalah. Cuma karena masyarakat kita kan nggak peduli ya. Yang penting kan KTP-nya Islam. Mau sholat mau nggak sholat KTP-nya Islam. Yang masuk surga KTP-nya apa orangnya? KTP-nya nggak penting. Rasulullah punya KTP nggak? Nggak punya. Nah sekarang lihat aja KTP-nya, lihat. Oh Islam, ya udah sholatin. Orang Indonesia banyak berbaik sangka, berhusnudzon. Oh berarti ini sholat nih. Padahal nggak pernah kelihatan. Ayo, para jamaah silahkan maju. Masjidnya harusnya lebih gede lagi nih kayaknya Pak Haji. Bisa mundur lagi nggak masjidnya? Entah. Ya, jadi orang yang meninggalkan sholat, yang pertama harus kita tahu dosanya lebih besar dari berzina, membunuh, mencuri, mabok, durhaka orang tua, makan riba. Jangan kita bilang, dia kan Islam gitu. Udah syahadat. Berarti dia kita sholati. Enggak. Tidak sesederhana itu. Orang yang tidak sholat, walaupun dia masih meyakini sholat itu wajib, cuma karena malas, alasannya. Tapi kalau dipanggil bos nggak pernah malas gitu. Coba kalau ada orang nih dipanggil atasannya, disuruh lapor 5 kali sehari. Atasannya paling gajinya berapa sih? Kerja pabrik berapa sih? UMR ya? 5 juta. Arif misalkan dipanggil, Arif, kamu lapor tiap hari 5 kali.
Oh iya nih, ini yang udah gaji saya nih tiap bulan nih. Wah kalau saya nggak lapor nanti gaji saya dipotong. Nah Arif nih lapor tiap hari 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 kali sehari lapor. Karena dia yang gaji. Tepat waktu, nggak telat. Sekarang yang manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang masih main kartu, ada yang masih main gitar, ada yang masih main futsal, ibu-ibunya nonton TV, ngerumpi, ada yang masih tidur. Nah ini sangat berbahaya. Nah Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad maaf, Imam Ahmad, Imam Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Rahuyah mengatakan orang yang tidak sholat, walaupun dia meyakini sholat itu wajib, sholat 5 waktu wajib, dibunuh karena sebagai hukuman dia telah kafir. Keras nggak Pak? Imam Ahmad, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ibnu Rahuyah itu mengatakan orang yang tidak sholat, walaupun dia masih yakin sholat itu wajib, dibunuh, dipenggal Pak. Bukan malah dipuji, bukan malah dijadikan pemimpin, bukan malah dijadikan idola. Menurut Imam Malik sama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang tidak sholat walaupun dia masih meyakini sholat itu wajib, dibunuh juga, tapi sebagai hukuman dosa besar dia, bukan karena kafir. Sedangkan menurut Imam Al-Zahir dan Imam Abu Hanifah, dipenjara sampai tobat. Ini orang yang nggak sholat. Kira-kira kalau ini diterapkan, penjara penuh nggak Pak? Umum penuh. Tapi masalahnya ya, orang-orang menyepelekan sholat, tapi yang mencuri dibakar hidup-hidup, yang berzina dibiarin, atau kesannya heboh. Tapi kalau nggak sholat nggak heboh gitu. Bahkan bapaknya anaknya nggak sholat, masa bodoh. Suaminya istrinya nggak sholat, masa bodoh. Atau istrinya suaminya nggak sholat, masa bodoh. Saudaranya nggak sholat, masa bodoh. Atau ada anak orang tuanya nggak sholat, masa bodoh juga. Padahal Pak, meninggalkan sholat sekali aja itu dosanya lebih besar dari membunuh, berzina, mencuri, mabok dan sebagainya. Berat Pak, nggak sholat itu berat. Ya, sekarang kita akan merinci ya hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukmu tarik as-sholat. Spidolnya udah mau habis kayaknya Pak Haji. Hukmu tarik as-sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Udah mau habis nih spidolnya nih. Ada. Jazakallahu khair.
hukum orang yang meninggalkan sholat. Ada dua. Ingkar wujubus shalah. Ingkar wujubus shalah. Ingkari kewajiban sholat. Mengingkari ya, mengingkari kewajiban sholat. Secara zahir ucapannya kafir. Tapi pelakunya, ini perbuatannya ya. Tapi kalau ini ya, dia ucapannya kafir. Kalau keyakinannya kita harus tahu apakah dia sadar, apakah tidak ada syubhat dia berkeyakinan seperti itu. Apakah tidak terpaksa dia berkeyakinan seperti itu atau berkata seperti itu? Ya, ucapannya kafir. Karena apa? Karena dia mengingkari suatu kewajiban yang sudah disepakati oleh para ulama. Ini ijma' ya. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, ijma' kafir. Tapi pelakunya, maaf, bukan keyakinannya, pelakunya. Ucapan atau keyakinan? Pelakunya, dia ngomong begitu, apakah dia sadar? Apakah tidak ada syubhat? Apakah tidak terpaksa? Apakah sudah ditegakkan hujjah? Apakah dia sudah dijelaskan tentang hukum sholat? Ini orang yang mengingkari kewajiban sholat. Adapun meninggalkan sholat, mutahawin. Mutahawinun. Meremehkan. Nah, di bawahnya aja deh. Meremehkan. Dia tidak sholat, meremehkan. Entah karena malas, alasannya ya, sibuk, baju kotor, atau hidup sengsara, atau melihat orang yang tidak sholat, tapi melihat orang yang sholat tapi belum baik. Dia aja sholat tapi belum baik, kok ngapain sholat, misalkan begitu. Nah, kalau orang gitu, maka dia
Dia maaf yang ini ya. Yang ini konsekuensinya apa yang ini? Konsekuensinya berat. 1. Jika mati tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak diuruslah, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikubur di kuburan muslim. Tidak mewarisi atau diwarisi. Tidak mewariskan atau diwarisi. Berarti gimana dong? Ya udah, langsung kubur. Takut bau. Kalau dibiarin kan bau. Ini udah nggak usah dikafani, nggak usah disolati, nggak usah dimandiin. Udah langsung kubur aja, kubur. Cemplungin. Makan buaya ntar. Ngotorin kali. Buaya juga gak mau makan kali. Dia berbuat dosa sangat besar, lebih besar dari membunuh, berzina, minum khamr, judi, zalim. Nah, ini adapun hukumannya apa? Hukuman orang yang meremehkan. 1, menurut Imam Ahmad Ibnul Mubarak, Ibnu Rahoyah dibunuh karena kekafirannya. Kedua, menurut Imam Syafi'i, Malik dibunuh jika tidak mau tobat. Sebagai had. Dia masih Islam. Berarti nanti kalau mati masih disolati. Ketiga, menurut Imam Dawud Al-Zahiri, dia dipenjara. Sampai taubat. Nah ini Pak, hati-hati masalah sholat. Ya kita nasihatilah ya orang yang begitu. Bahaya. Yang aja nggak dapat air lagi. Kehausan tuh. Antum nggak capek ya nggak ngomong ya? Ya sekarang dalilnya mana? Dalil orang yang mengingkari kewajiban sholat ijma. Ijma itu dalil yang terkuat Pak. Ijma itu berarti sudah sepakat.
Seluruh ulama sepakat berdasarkan dalil Al-Quran, hadis. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada iblis, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, di situ ada iblis. Sujudlah kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud. Ini sujud apa, Pak? Sujud tahiyyah. Sujud ta'zim, penghormatan. Dulu Pak, di syariat Nabi Yusuf itu boleh sujud kepada pemimpin. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi Yusuf bermimpi. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. 11 bintang itu saudaranya Nabi Yusuf. Ada Lawi, Bunyamin, ada siapa dulu nama-namanya? Saudaranya Nabi Yusuf. Saudara Nabi Yusuf itu 11. Satu bapak, beda ibu. Nah, ketika Nabi Yusuf kecil hingga dewasa kemudian jadi raja, mimpinya terkabul. 11 saudaranya sujud sama dia. Ini syariat Nabi Yusuf. Kalau sekarang nggak boleh Pak, seseorang sujud kepada manusia nggak boleh. Lau anni amiran an yasjudar rajulu lirrajul aw an yasjuda imru'un limru'in la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintah istri sujud kepada suami. Tapi dalam Islam tidak boleh manusia sujud kepada manusia. Makanya seorang anak jangan sujud kepada ibu bapaknya. Jangan sujud begini, jangan. Jangan sungkem. Sungkem itu sampai begini-gini, nggak boleh. Kalau kita mau nyium kaki, ya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai sujud begitu. Cium tangan, cium kaki, boleh kalau nyium, tapi jangan sujud. Nah, iblis saja Pak, iblis itu menolak sekali sujud. Dia tahu ini perintah Allah. Iblis konsekuensinya juga tahu, ini saya maksiat ini. Iblis mengatakan apa? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Ya Allah. Iblis tahu ini wajib sebenarnya. Cuman iblis gengsi. Ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Akhirnya dia tidak mau sujud. Sekali loh Pak, tidak taat perintah Allah sekali. Iblis. Apa yang terjadi? Qala khruj minha. Keluarlah engkau iblis dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Kamu tuh enggak boleh sombong. Fakhruj, keluar kamu. Innaka minas saghirin. Kamu termasuk orang yang dihinakan. Akhirnya iblis gara-gara nggak mau sujud sekali,
diusir, dilaknat sampai hari kiamat. Nah, sekarang berapa banyak orang yang tidak sujud seumur hidupnya, nggak mau sujud, nggak mau sholat. Sehari kita sujud berapa kali, Pak? 17 rukuknya. 17 rukuknya. Sujudnya 34 ya. 34 kali kita sujud. Ini dia sama sekali nggak mau sujud. Orang yang sholat saja celaka, Pak. Fawailul lil musallin. Tapi jangan bilang celaka, orang yang sholat celaka. Tapi ada terusannya. Siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai. Berarti dia masih sholat, Pak. Orang ini Ibnu Abbas menafsirkan imma tarikus sholah kulliyan. Dia meninggalkan sholat secara keseluruhan. Iya, termasuk dia celaka. Orang yang meninggalkan sholat semuanya, dia nggak mau sholat. Atau meninggalkan sebagian sholat. Makanya Pak, orang munafik dia sholat tapi berdiri untuk sholatnya malas. Malas saja Pak, itu munafik. Afqalus sholati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sholat yang paling berat. Berarti orang munafik sholat nggak Pak? Sholat aja bisa munafik loh. Sholat terberat bagi orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Itu sabda Rasulullah SAW. Ini orang munafik saja celaka dia. Sholat tapi berat. Makanya Pak, ya kita sholat jangan berat, jangan merasa berat. Kalau buat subuh, buat isya kok berat, berarti ada kemunafikan dalam hati kita. Kenapa Kak? Kalau sholat subuh sama sholat isya, kenapa? Kalau zaman dulu, karena nggak terlihat oleh orang. Karena zaman dulu kan belum ada lampu, jadi Rasulullah kan nggak melihat. Padahal beliau juga melihat. Kalau sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, itu Rasulullah SAW itu masih melihat ini siapa-siapa yang sholat. Tapi kalau sholat isya sama maghrib, itu kan nggak ada lampu. Kalau zaman sekarang Pak, kalau mati lampu, kira-kira ada nggak yang mau ke masjid? Mati lampu nggak adzan gitu, nggak ada adzan gitu. Padahal masjidnya ada, masih adzan juga, cuma mati lampu. Kira-kira penuh nggak nih musala ini? Enggak ya? Tester ya? Mati lampu atau ya salat isya sama subuh lah ya. Itu lebih sedikit. Tapi kalau sholat Jumat kok penuh ya? Padahal sholat Jumat lama loh ya, ada khutbahnya. Tapi banyak yang datang. Tapi kenapa sholat subuh cuma 10 menit, sholat isya cuma 10 menit, kok nggak datang? Berarti dia ada kemunafikan. Nah, iblis saja tidak mau sholat sekali, itu diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang nggak sholat berkali-kali? Dan juga dosanya Nabi Adam apa? Meninggalkan larangan, melanggar larangan, apa meninggalkan perintah? Melanggar larangan. Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, Ya Adamu, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu
dan istrimu di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketi pohon ini. Ini larangan apa perintah? Larangan. Ternyata Nabi Adam mendekatinya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu deketi pohon ini, kamu termasuk orang zalim. Sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah iblis diusir, dendam dia. Gara-gara Adam nih saya diusir. Akhirnya iblis bersumpah, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah mengusir aku akan gelincirkan keturunan manusia ini dari jalanmu. Iblis udah dendam sama kita, Pak. Kita nih jadi target penyesatan iblis. Berarti, Pak, iblis tobat enggak? Enggak tobat ya. Karena memang orang yang sombong itu susah tobat. Orang yang merasa lebih baik, ada hasad, itu susah tobat. Akhirnya dia nggak mau tobat, malah dia semakin parah. Sudah nggak tobat, nggak minta ampun, sudah divonis masuk neraka, kekal selamanya, nggak bakalan masuk surga. Tapi dia, ya udahlah, semakin parah deh. Iblis tahu nggak bahwa dia itu masih punya tobat? Tahu dia. Dia tahu Allah Maha Pengampun. Tapi dia ternyata, udahlah. Saya udah terlanjur di laknat, dikutuk. Saya udah divonis masuk neraka. Ya sudahlah, saya akan cari teman sebanyak-banyaknya. Cari teman sebanyak-banyaknya. Akhirnya dia tidak tobat. Adam taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan Engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, tentunya kami akan menjadi orang yang merugi. Akhirnya Nabi Adam taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sekarang ya, Allah Subhanahu wa taala ternyata meninggalkan perintah dosanya lebih berat dari melanggar larangan. Salat perintah, zina, membunuh, berjudi, minum khamr larangan kan? Orang yang mabok berarti dia melanggar larangan. Orang yang berzina berarti dia melanggar larangan. Orang yang minuman keras udah mabok ya. Makan riba, berjudi, membunuh, apa sajalah dosa-dosa besar, dia melanggar larangan, kecuali syirik ya. Kalau syirik jelas lebih besar dari meninggalkan salat. Kecuali syirik. Nah, dosa-dosa selain syirik yang paling besar adalah dosa meninggalkan salat. Berarti kaidahnya adalah melanggar atau meninggalkan perintah lebih besar dosanya dari melanggar larangan. Sekali lagi, meninggalkan perintah dosanya lebih besar dari melanggar larangan. Jilbab perintah apa larangan? Perintah. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri kaum mukminin semuanya,
agar mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hal itu supaya mudah dikenal dan tidak diganggu. Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, ibu-ibu berjilbab, ya, itu wajib dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gak boleh ada yang kelihatan kecuali wajah dan telapak tangan, menurut sebagian pendapat. Tapi kalau kaki saja itu disuruh nutup. Yang lebih menarik mana? Kaki apa wajah? Antum kalau milih istri ngeliat kaki apa ngeliat wajah? Oh, kakinya cantik, pasti ngeliat wajah. Kaki saja disuruh tutup. Ya makanya ibu-ibu yang wajahnya tidak jelek, tutuplah. Kaki saja nggak cantik suruh nutup, apalagi wajah. Berdasarkan ya, tapi ada sebagian pendapat ulama mengatakan nggak wajib wajahnya, ya nggak wajib ditutup, tapi memfitnah dan lebih baik ditutup. Ingat Bu ya, wajah itu sampai sini. Berarti Bu, ini nggak boleh kelihatan. Wajah itu nyampe sini, bukan nyampe sini. Ini udah bukan wajah. Berarti setelah janggut ke sini itu nggak boleh terbuka. Jadi kalau mau pakai jilbab, bawah leher jangan sampai kelihatan, dagunya jangan kelihatan, rambutnya pun jangan ada yang kelihatan. Apalagi udah pakai kerudungnya kecil, dandan juga, itu namanya bukan berjilbab. Berjilbab itu menutup aurat, bukan malah tampil modis. Sekarang jilbabnya macam-macam. Ya itu ya, hukum orang yang meninggalkan salat. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muddatsir, Allah taala berfirman, illal musallin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami dulu tidak sholat. Berarti orang yang nggak sholat terancam neraka saqar. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa baiнаsyirki wal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Di sini Rasulullah tidak membedakan. Barang siapa meninggalkan salat karena malas, enggak. Barang siapa meninggalkan salat karena sibuk, enggak. Pokoknya barang siapa meninggalkan salat, mau malas, mau sibuk, mau bajunya kotor, mau dia sakit, aduh saya sakit, nggak sholat dulu ya, cuti dulu. Enak bener, kalau nggak mau sholat haid dulu kamu, ya kan? Haid kan nggak sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat, Rasulullah mengatakan barang siapa meninggalkan sholat, berarti umum, mau menyepelekan kek, mau masih meyakini kek, kafir dia. Ini dalilnya yang mengatakan kafir dia. Tetapi ada hadis yang lain.
yang menunjukkan orang yang tidak sholat alasannya malas ya, bukan yang ini ya. Kalau yang ini jelas ijma kafir deh. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena alasan macam-macam, ada orang nggak sholat karena alasannya kesiangan terus, ada yang alasannya apa ya, sibuk terus, maka dia dosa besar sekali dan dia tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad, 5 kali salat yang Allah wajibkan kepada seorang hamba, man ata bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang melaksanakan 5 salat itu tanpa sedikit pun meremehkan kewajibannya, maka Allah berjanji akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak melaksanakan 5 kali salat, falaysa lahu 'indallahi 'ahdun, Allah tidak berjanji. In syaa 'adzabahu wa in syaa ghafara lahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengazab dia. Jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dia. Nah, kata-kata jika Allah berkehendak berarti ya belum kafir. Dosa sangat besar tapi belum kafir karena masih di bawah kehendak Allah. Artinya apa? Dosa-dosa yang masih di bawah kehendak Allah itu belum kafir. Artinya bisa saja Allah mengampuni. Misalkan dia nggak sholat sekali, 2 kali, atau ini ratusan kali atau ribuan kali, tapi dia pernah sholat, atau mungkin dia meninggalkan sholat, tapi dia dulu rajin, sekarang jadi jarang sholat. Nah, bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala masih memaafkan dia. Jam berapa sekarang ya? Nggak ada jamnya. Oh, di sana. Udah jam 6 ya? Udah habis waktunya. Ya, jadi itu namanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Tapi bukan berarti kan bisa saja Allah mengampuni. Jangan meremehkan. Kita jangan maghrur. Apa itu maghrur? Berbaik sangka beda dengan ghurur, maghrur. Maghrur itu artinya dia berdosa tapi kok berprasangka baik terus sama Allah. Biarin saya nggak sholat, kan Allah maha baik. Siapa tahu saya diampuni. Enak benar ngomong begitu. Itu namanya maghrur. Bermaksiat tapi berbaik sangka terus. Itu menyepelekan namanya. Bukan berarti kita nggak boleh berbaik sangka sama Allah. Kita bagus berbaik sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, berbaik sangka harus dibuktikan dengan amal. Kalau orang tidak sholat, maksiat, tapi terus berbaik sangka terus, saya nggak sholat, bisa saja saya masuk surga. Kamu sholat bisa saja di neraka. Enak bener kamu begitu. Harusnya dibalik, yang sholat saja belum tentu diterima, apalagi yang nggak sholat. Itu yang benar tuh. Orang sekarang tuh aneh-aneh. Lah, kamu aja sholat belum tentu masuk surga. Siapakah yang melaksanakan hukumannya? Apakah harus ada saksi? Dan apakah harus ada saksi? Yang melaksanakan hukumannya ya ulil amri, bukan ketua geng, bukan ketua LDII, bukan ketua Al-Zaitun, bukan. Ulil amri. Dan gak ada kafaratnya. Ini sebenarnya jam 6 jadwal saya udah telat.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.